Baik, maaf tadi atas kendalanya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hasil yang Anda peroleh dari tindakan tersebut? Apakah Anda berhasil mencapai kesepakatan yang mempengaruhi kepentingan semua pihak? Ya, alhamdulillah, berkat kerjasama dengan tim kami, dengan rekan-rekan kami, teman-teman kami yang ada di organisasi itu, alhamdulillah kegiatan yang kami laksanakan itu dapat berjalan dengan baik, bahkan sangat baik, dan target atau target yang kita capai dalam kegiatan tersebut itu bisa mencapai dengan maksimal, dan semua pihak-pihak yang kita ajak kerjasama alhamdulillah itu bisa saling menguntungkan satu sama lainnya, sehingga tidak ada hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan tersebut. Baik, bisakah Anda menceritakan lagi pengalaman Anda terkait peristiwa atau situasi ketika Anda diberikan tugas yang sulit atau menantang? Ya, tentu terkait dengan pengalaman tersebut, hal yang sangat menantang atau peristiwa situasi yang sulit dalam pengalaman saya yang pernah saya hadapi itu ketika saya secara pribadi itu dikasih tanggung jawab yang bukan bidang saya, diamanahkan kepada saya untuk bisa melaksanakan hal tersebut yang bukan fashion saya di situ, yang bukan bidang saya di situ. Itu merupakan hal yang sangat sulit bagi saya secara pribadi, karena sebelumnya saya tidak pernah mengetahui ilmu-ilmu tentang apa yang diberikan oleh atasan saya, seperti itu. Baik, kalau boleh tahu peristiwa apa yang membuat Anda peristiwa apa yang menantang ini? Kalau saya secara pribadi, pengalaman saya waktu di organisasi itu, hal yang sangat sulit atau hal yang menantang bagi saya itu ketika saya disuruh mengisi acara di sebuah kegiatan, bahasa kerennya itu MC atau moderator. Kita yang pandu acara tersebut agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga padahal di waktu itu saya belum mengetahui ilmunya secara mutlak, sehingga itu yang menjadi sulit atau menantang bagi saya. Baik, apa tugas Anda dalam situasi tersebut? Ya, tentu ini sangat menarik karena hal yang baru kita pelajari, ilmu baru yang kita pelajari, sehingga apa yang diamanahkan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita yang kita belum tahu sebelumnya itu, ada ilmu baru yang kita dapatkan di situ, sehingga kita bisa banyak belajar. Misalkan kita bertanya kepada teman kita yang mungkin sudah berpengalaman dalam hal mengisi acara tersebut, saya waktu itu banyak bertanya kepada teman atau rekan-rekan saya. Terus bagaimana tindakan Anda dalam situasi tersebut dalam menghadapi tugas tersebut? Ya, tentu tindakan saya pada saat itu apakah bertanya kepada orang yang lebih ahli atau kayak belajar sendiri atau bagaimana? Ya, mungkin saya menjelaskan lagi lebih jelas-jelasnya. Jadi tindakan saya pada saat itu yang dimana saya belum mengetahui sebelumnya apa-apa tentang ilmu tersebut. Seperti yang tadi dikatakan, saya banyak bertanya kepada teman-teman saya. Saya banyak bertanya kepada senior saya yang mungkin jauh lebih banyak ilmunya tentang apa yang dimanahkan kepada saya. Terus kan tadi bilang banyak bertanya kepada orang yang lebih ahli ceritanya. Bagaimana hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut? Ya, alhamdulillah, tentu hasil yang kami peroleh itu jauh cukup baik
ya sangat baik. Karena kenapa? Eh, Sampai hari ini pun ilmu itu bisa kita gunakan. Ya, yang dulunya saya tidak tahu apa-apa tentang hal MC. tersebut, tentang MC, moderator, dan alhamdulillah sampai sekarang ini ketika ada event-event atau kegiatan-kegiatan, ketika saya dipanggil, saya tidak lagi drop atau saya tidak lagi merasa sulit atau merasa tremor seperti itu, karena saya sebelumnya sudah banyak belajar ilmunya seperti itu. Jadi ini pas jadi MC ini terbilang sukses begitu kalau menurut? Ya alhamdulillah terbilang sukses walaupun belum maksimal secara utuh. Kalau rate-nya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ini menurut Anda? 7. 7. Terus bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda terkait peristiwa atau situasi ketika Anda dihadapkan pada perubahan tugas, ketika Anda dihadapkan pada perubahan tugas sekolah atau kuliah yang mendadak dan diminta untuk memberikan solusi dalam waktu yang singkat. Ya tentu dalam hal ini pengalaman yang pernah saya hadapi itu, saya yang pertama saya lakukan itu berusaha mendapatkan informasi yang valid dulu, berusaha mendapatkan informasi yang jelas dari tugas tersebut, sehingga kenapa bisa mendadak secara mendadak tugas kuliah itu yang awalnya sekian dikumpulkan, yang kata dosen langsung biasa dikumpulkan, itu tentu kita harus konfirmasi dulu kepada dosen pengampu kita itu. Setelah kita mendapatkan informasinya dan sudah jelas dan besok akan dikumpulkan, tentu kita merasa ya tentu kita di situ mau tidak mau kita harus mengumpulkan bahan atau cari referensi ya secara cepat, secara mendadak, karena itulah saya rasa situasi yang mendadak itu dapat apa lagi namanya ya, karena itu tadi ya kita bisa mencari bahan atau referensi dari beberapa sumber, baik itu lewat HP, buku misalkan, dan yang lainnya. Itu menurut saya jauh lebih efektif lah, sehingga tugas yang mungkin awalnya kita santai-santai, karena masih panjang waktunya, masih jauh deadline-nya, dan secara mendadak dosen kasih kita deadline besok. Itu bisa kita mau tidak mau tuh kita harus cepat-cepat cari bahan atau referensi dari berbagai sumber. Jadi Anda ini termasuk kalau sebelum tidak bisa pekerjaan itu dikerjakan secara mendadak begitu, harus kayak dan terplanning begitu. Iya sebenarnya harus begitu, karena ini sudah mendadak. Kalau mendadak insya Allah bisa dikerja. Iya sudah mendadak, tentu diusahakan. Ya tentu diusahakan. Baik, pada saat itu tadi situasi yang tadi Anda ceritakan, bagaimana, apa tugas Anda dalam situasi tersebut? Pada saat itu tugas saya membuat makalah. Membuat makalah yang dimana sebelumnya belum ada persiapan, masih 0%. Pada saat itu dosen langsung bilang dikumpulkan besok. Itu tadi ya, itu langsung diusahakan bekerja. Tetap waktu dikumpulkan. Iya, tepat waktu. Baik. Bagaimana tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya itu tadi tindakan yang kami lakukan
tentu itu dengan cara mencari referensi, mencari gercep lah, gerakan cepat lah, gerakan cepat untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Tentu dengan dengan tidak senonoh begitu, tidak langsung ini mau tidak, tapi kita juga mencari sumber atau referensi dari berbagai hal, sehingga itu bisa walaupun secara mendadak juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, bagaimana hasil dari yang Anda peroleh dari tindakan tersebut? Apakah menurut Anda itu memuaskan, atau karena dikerja mendadak jadi kayak enggak, menurut Anda tidak terlalu atau kayak memuaskan? Ya, alhamdulillah hasil yang diperoleh pada saat itu saya hanya bisa bilang sudah cukup baik lah, walaupun belum maksimal sempurna, tapi itu sudah ada usaha untuk bisa berusaha bagaimana kita bisa membuat makalah dengan secara mendadak seperti itu, tapi apalagi namanya dengan isi-isi yang cukup dibilang ya alhamdulillah seperti itu. Terima kasih. Terus bisakah Anda menceritakan atau bagaimana pengalaman Anda ketika terlibat dalam perlombaan? Perlombaan atau situasi yang semacamnya? Iya, pada saat itu tentu pada saat itu pengalaman kami ketika mengikuti lomba dalam sebuah event atau turnamen, yaitu ketika tiba-tiba ada rekan kami atau teman-teman tim kami yang mengalami halangan untuk tidak bisa bertanding. Itu menjadi hal yang sangat sangat kita pikirkan. Kenapa? Karena pada saat itu pertandingan sudah hampir dimulai. Nah, kita sibuk memikirkan siapa yang akan menggantikan rekan ini, seperti itu. Apa tugas Anda dalam perlombaan tersebut? Sebagai peserta lomba, lomba voli pada saat itu. Terus apa tindakan yang Anda lakukan untuk memenangkan perlombaan tersebut? Kayak berlatih semaksimal mungkin kah, atau apakah? Ya, tentu tindakan yang kami lakukan yang pertama itu yang seperti yang dibilang tadi, dan itu harus latihan ya. Dan ketika kita menghadapi situasi yang dimana saya katakan yang pertama, ketika teman kita tiba-tiba mengalami halangan dan tidak bisa ikut pertandingan, di situ kita mungkin mencari teman yang cadanglah ceritanya, tapi dia tidak ahli dalam perlombaan tersebut, misalkan lomba voli, jadi terpaksa kita ambil teman kita itu yang tidak ahli dalam dalam perlombaan tersebut.